Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilma wa rizqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa bi ulumi talamidatihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya barang siapa yang hidupnya mengabdi terhadap ilmu, yang memberikan seluruh hidupnya terhadap ilmu, maka apa yang akan ilmu berikan kepada kalian? Ada yang masih ingat? Akan menjadikan orang yang lain untuk memuliakan dirinya. Itu yang dijanjikan oleh ilmu. Seandainya ilmu bisa berkata, kalau kau ngabdi padaku, maka akan kujadikan seluruh manusia untuk memuliakanmu. Itu yang dijanjikan oleh ilmu. Wayam bagi, lanjut. Wayam bagi dan sepatutnya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayyakuna, untuk menjadi. Karena yakunu maknanya tidak selamanya ada, bisa menjadi. Ayyakuna, untuk menjadi siapa talib, ayyakuna, untuk menjadi siapa talib, muta'ammilan, yaitu pemikir atau perenung, pemikir atau perenung, fi jami'il awqati, pada semua waktu, fi jami'il awqati, pada semua waktu, fi daqaiqil ulumi, pada kesusahan-kesusahan ilmu atau kesukaran ilmu. Wa yang bagi li talibil ilmi ayakuna muta'ammilan, ayakuna muta'ammilan, sudah sepatutnya, sepantasnya, seharusnya bagi seorang santri untuk senantiasa berfikir, untuk senantiasa berfikir, fi jami'il awqati, pada segala atau semua waktu, fi jami'il atau fi daqaiqil ulumi, pada kesukaran-kesukaran ilmu. Maksudnya seperti apa? Santri yang baik, santri yang memang mempunyai kemauan untuk menjadi ahli ilmi, itu menggunakan segala waktunya untuk berfikir tentang pelajaran-pelajaran yang belum diketahui, yang belum difahami. Meskipun pelajaran itu sudah difahami, tetap harus difikirkan kembali di waktu-waktu luang kalian, di waktu-waktu luang. Santri itu jangan terbiasa merenung. Misalkan lagi ke kamar mandi, masih ngantri, misalkan ngantri, otomatis menunggu. Lah, gunakan waktu kalian, waktu luang tersebut, menunggu tersebut, bukan bingung atau bukan diem, tapi gunakanlah untuk berpikir mengulangi pelajarannya. Dengan cara seperti apa? Entah menghafalnya, mengingatnya,
atau dengan mencatatnya menjadi catatan kecil. Pelajaran yang belum difahami atau nadhamannya diambil satu bait, taruh di sakunya ketika di waktu-waktu luang daripada diem, maka gunakanlah untuk berfikir. Apalagi ilmu-ilmu yang sukar atau yang susah. Namanya ilmu yang susah pastinya butuh banyak pikiran. Maka gunakanlah waktu kalian, waktu luang kalian untuk memikirkan ilmu. Itu sudah menjadi sepatutnya atau selayaknya bagi seorang santri. Karena apa yang dicari oleh seorang santri yaitu ilmu. Misalkan lagi mancing di depan pondok, nunggu ikannya dak nyantol di pancingnya, maka gunakanlah waktu itu untuk berfikir, bukan bengong tok. Berfikir apa? Bukan berfikir kapan kiriman ya. Ini uangku tinggal 10, ini cukup anda ya 5 hari lagi. Bukan itu yang dipikirkan, tapi ilmunya, pelajarannya. Mengingat ilmunya, mengingat pelajarannya, apalagi pelajaran yang susah. Maka perlu diingat, dibuat catatan kecil, taruh di sakunya ketika ada waktu luang. Daripada diem, maka lebih baik mengulangi pelajarannya. Pulangan nanti, misalkan pulangan, diajak orang tuanya ke pasar. Ya, diajak orang tuanya ke pasar, suruh nunggu. Orang kalau nunggu di pasar, nunggu di pinggir jalan itu, di pinggir jalan, nganter ibunya ke pasar, apa yang kalian lakukan? Ketika menunggu apa yang kalian lakukan? Pastinya gini, lihat motor jalan. Habis itu puas dengan motor, kok ada ayam bagus, lihat juga. Ada orang bawa gubis, bawa sayuran, dilihat juga. Kan tidak ada gunanya seperti itu. Maka lebih baik ketika menunggu seperti itu, gunakanlah untuk belajar. Malu tak masa di pasar mau buka kitab kuning kayak gini. Maka buatlah catatan kecil, satu kertas sudah apa-apa, dibuka atau nadhamannya hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lil ilmi khairul walituqa. Tak kerasa kamu sudah dapat 3 bait, ibunya datang sudah selesai. Kan lama kalau nunggu ya. Nunggu ibu ke pasar kan lama biasanya. Ya lama karena gak ada yang kalian kerjakan. Ada orang ke barat, lihat orang ke barat. Orang ke timur bawa kambing, dilihat, oh kambingnya itu kok banyak bulunya. Maka gunakanlah setiap waktu kalian untuk memikirkan, merenungkan, memahami kembali pelajarannya. Itu yang dimaksud. Fi jami'il awqat fi daqaiqil ulum. Daqaiqil ulum ini ilmu-ilmu yang memang agak sulit. Otomatis kalau ilmu yang sulit maka butuh lebih banyak pengulangan. Kenapa ilmu itu harus diulang? Kenapa? Agar tidak lupa. Namanya mengingat ya pasti biar tidak lupa. Wa ya'tadu, dan membiasakan siapa talib zalika, pada itu ta'ammul, berfikir atau merenung. Dan hal yang seperti itu harus menjadi kebiasaan bagi seorang santri yang memang mempunyai keinginan untuk menjadi ahli ilmu. Contoh apalagi waktu luang yang biasanya kalian lakukan, atau waktu-waktu lagi kegiatan apa yang biasanya waktu luang kalian? Masak ya, masak biasanya. Masak di dapur, kan tak mungkin gerak tok. Coba kalau kalian goreng ikan, misalkan goreng ikan, tangannya tidak bisa diem. Ikannya baru digoreng, mau dibalik aja. Habis dibalik dibenerin. Oh ini posisinya kurang baik. Tangannya tidak bisa
diam. Kan tinggal ditunggu. Lah waktu menunggu seperti itu adalah waktu luang dan kesempatan untuk mengulangi pelajaran. Kalau sudah waktunya forum kayak gini kan tidak mungkin mengulang lagi. Akan tetapi menambah. Kapan mengulang pelajaran kalian? Di waktu luang. Lagi masak, diulang pelajarannya, hafalkan nazamnya. Karena sebagian cara untuk mendapatkan ilmu salah satunya adalah menghafal dan memahami, mengulang-ulang, banyak mengulang. Selain diskusi, maka juga harus mengulang sendiri. Jadi pertemuan kali ini menjelaskan tentang pentingnya berpikir. Tentang pentingnya berpikir. Orang yang banyak berpikir maka otaknya terlatih untuk mencerna segala sesuatu yang sulit. Akan lebih gampang untuk mencerna sesuatu atau masalah yang ia hadapi. Itu kalau orang yang sering berpikir. Jangan nganggur, otaknya pagi-pagi nganggur. Nunggu temennya nyapu gantian. Gunakan untuk berpikir, apalagi waktu pagi adalah waktu yang baik untuk mengingat semua pelajaran. Lanjut. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu ta'amul, berpikir, yudriku, memahami. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu yudriku, memahami siapa talib ad-daqaiqah, pada kesukaran, bit ta'ammuli, dengan berpikir. Sesuatu yang sulit akan bisa terpecahkan jika difikirkan. Coba misalkan ada kesulitan dalam pelajarannya. Contohnya bab mubtada tidak faham, bab mubtada tidak faham. Sudah tidak faham, tidak mau difikirkan, tidak mau diulang. Apakah faham? Setelah didiemin gitu, apakah paham? Tidak. Akan tapi kalau sering diulang, sering dipikirkan, akan terselesaikan dan terpecahkan sendiri nanti. Maka sesuatu kesulitan itu akan terpecahkan, terselesaikan dengan cara ta'amul, dipikirkan. Dengan berpikir kalian akan bisa menentukan. Ini kalau bicara masalah hidup ya, bukan masalah ilmu. Masalah hidup pun kalian punya masalah, pikirkan, memikirkan solusinya. Kalian punya masalah ilmu, dipikirkan gimana caranya memahami, atau berusaha agar bisa memahami. Setelah itu tanyakan pada ustadznya, apakah betul pemahamannya seperti ini ustaz? Seperti itu. Jadi berpikir ini khususnya untuk masalah ilmu sangatlah penting. Walihada, dan karena ini qilah dikatakan ta'ammul, berfikirlah siapa kamu. Ta'ammul, berfikirlah siapa kamu. Tudrik, maka faham siapa kamu. Ta'ammul, tudrik, berfikir maka kamu akan faham. Itu makalahnya. Ta'ammul, tudrik. Gimana? Ta'ammul, tudrik, gampang kok, cuma 2 kata. Ta'ammul, tudrik, harus diingat ini. Ta'ammul, tudrik. Kalau gak ta'ammul, gak tudrik. Kan seperti itu. Kalau ta'ammul pastinya tudrik. Gak ta'ammul, gak tudrik. Ta'ammul, fikirkan. Tudrik, maka kamu akan faham. Sesuatu yang sulit difahami
Kalau hanya didiamkan tidak akan paham. Akan tapi kalau berusaha untuk memecahkan, difikirkan seluk-beluknya, kesulitannya di mana, diulang lagi dari depan agar bisa memahaminya, maka akan paham. Maka ta'ammul tudrik. Kamu berfikir maka kamu akan paham. Gak berfikir la tudrik. Tak faham. Wala buddah, dan harus minat ta'ammuli, dari berfikir, qoblal kalami, sebelum berbicara. Nah, ini ta'limul muta'allim, belajarnya orang yang belajar. Jadi yang diajarkan oleh ta'limul muta'allim bukan hanya tentang mencari ilmu, tapi adalah adab dari seorang santri atau pencari ilmu. Agar beda mana orang yang mencari ilmu dan mana orang yang tidak mengenal ilmu. Dijelaskan oleh ta'limul muta'allim. Seperti halnya pada ini. Ta'ammul qoblal kalam. Berfikir sebelum berbicara. Ta'ammul qoblal kalam, berfikir sebelum berbicara. Hatta yakuna, sampai menjadi apa kalam? Hatta yakuna, sampai menjadi apa kalam? Sawaban, yaitu benar. Jadi sudah sepatutnya bagi orang yang mengetahui terhadap ilmu, ini bedanya. Orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu, di sini bedanya. Orang yang tidak punya ilmu cenderung ketika dia ngomong tidak pernah dipikirkan, ceplas-ceplos, tidak peduli perkataannya nyakitin temannya apa enggak, tidak peduli ketika dia menyampaikan suatu ilmu dia salah apa enggak, yang penting ngomong. Itu orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, dia akan berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah ini betul? Apakah enak kalau saya ngomong gini? Apakah sekarang waktunya saya ngomong ini? Dipikirkan sampai sekiranya omongannya nanti itu benar. Maksudnya benar, bisa diterima, tidak menyakiti siapapun. Itu orang yang punya ilmu itu. Ketika dia mau berbicara, dia masih memikirkan dulu. Fakir qoblaan antazima. Sama aja dengan ini. Ta'amul qoblal kalam hatta yakuna sawaban. Berfikir sebelum berbicara sampai pembicaranya kalian, kalamnya kalian itu menjadi betul, benar. Kenapa harus berfikir sebelum berbicara? Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang akan selamat jika bisa menjaga lisannya. Karena kalau kita sudah salah omong, sudah tergelincir omongan kita, maka sulit untuk diobati. Beda halnya kalau kita tergelincir kaki, dipijit, dikasih balsem, sembuh. Tapi kalau kita tergelincir omongan, menyakiti perasaan orang lain, maka itu akan diingat terus oleh orang yang tersakiti. Memang bisa memaafkan, tapi tidak akan bisa melupakan, khususnya perempuan. Jadi sepatutnya bagi seorang santri untuk memikirkan segala sesuatu yang akan ia bicarakan. Tapi tidak cukup hanya di situ. Bukan hanya ketika hendak bicara yang perlu dibicarakan, yang perlu dipikirkan, tapi ketika ia mau melakukan sesuatu hendaklah dipikirkan dulu. Itu bedanya orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, dia akan selalu menjaga dirinya dan menjaga orang lain, baik dari perkataan ataupun sikap. Orang yang tidak punya ilmu, dia tidak peduli, kayak yang penting dia ngomong.
Sekarang pertanyaan saya, kalian orang yang punya ilmu apa enggak? Punya ilmu karena kalian sedang belajar ilmu. Maka sudah sepatutnya bagi kalian untuk selalu memikirkan apa yang hendak kalian bicarakan dan apa yang akan kalian lakukan. Sekiranya omongan atau kelakuan kalian itu tidak menyakiti orang lain. Contoh, ada orang lagi sakit gigi, temanmu lagi sakit gigi. Tiba-tiba kamu datang, so asik dengan temanmu. Yuk, gimana orang ini gini? Ganggu. Udah tahu orang sakit gigi tidak bisa diganggu. Nah, seperti itu. Yang mana yang sakit? Yang ini. Niatnya perhatian. Tapi waktunya tidak tepat. Udah orang tahu sakit gigi diganggu. Apa yang terjadi? Tidak ditempeleng, untung kamu. Karena itu tidak pernah berpikir tentang apa yang akan dia lakukan. Maka perkataan, perilaku ini harus dipikirkan dulu sebelum dilakukan. Gimana kata ta'limul muta'allimnya? Ta'amul, bahwa ta'amul itu trik. Ta'amul qoblal kalam. Ta'amul qoblal kalam. Hatta yakuna sawaban. Kan cepat hafal kalau bersama. Coba diulang lagi. Ta'ammul qoblal kalam hatta yakuna sawaban. Untuk kalian kalau ngomong nanti nasihatin temannya, ta'ammul qoblal kalam ya akhi. Misalkan kalau yang laki. Kalau yang perempuan, ta'ammuli qoblal kalam ya ikhwah. Ya seperti itu. Apa maksudnya? Kalau tidak paham bahasa Arab kan gitu. Apa maksudnya? Pikirkan sebelum berbicara. Apa harus berpikir? Cuma berbicara. Berbicara ada kena denda. Berbicara ada aturannya, kan tinggal ngomong. Jawab. Hatta yakuna sawaban. Sampai bicaramu itu, perkataanmu menjadi betul bagi dirimu dan bagi orang lain. Kenapa? Karena gak semua yang kita anggap baik, benar bagi diri kita belum tentu benar untuk orang lain. Makanya perlu kiranya bagi kita, apalagi khususnya yang tinggal di pondok, untuk bisa saling memahami satu sama lain. Paham? Fahimtum? Ya, apalagi contohnya orang masak. Ya, orang masak. Orang masak ini paling tidak suka kalau masakannya dikomentarin. Betul? Ya betul kan? Sudah goreng tempe, capek ngulek sambelnya, tidak tahu tempenya ada yang gosong misalkan. Tidak terlalu gosong sih, cuma warnanya agak pekat-pekat dikit gitu. Terus pas lagi makan, siapa ini yang goreng ini? Udah tahu goreng, cuma goreng tempe. Marah apa enggak? Sebel apa enggak? Sebel. Siapa yang salah? Yang goreng tempe? Enggak. Yang salah yang ngomong. Tidak memikirkan dulu perasaan orang lain. Siapa tahu ketika dia goreng tempenya, dia ketiduran atau apa di depan kompornya, atau apinya terlalu panas. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang lain. Kita tahunya hanya menilai. Makanya kita mencari kesalahan orang lain itu gampang. Tapi mencari kesalahan dirinya sendiri sulit. Kesalahan orang lain sebesar sekecil debu pun ada di jauhan sana tetap kelihatan. Tapi kalau kesalahan diri sendiri sebesar gunung pun ada di depan matanya, tidak kelihatan. Itulah manusia. Taunya hanya menyalahkan orang. Hal seperti itu terjadi karena tidak ada ta'ammul qoblal kalam. Ta'ammulnya kurang. Jadi berpikir ini bukan hanya penting ketika mencari ilmu, tapi juga penting pada kehidupan
sehari-hari. Seperti halnya kalian hendak melakukan maksiat, hendak melakukan dosa, kalau kalian fikirkan dulu maka tidak akan terjadi. Paham? Ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain waktu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.